Ya, iya, iya. Di sini juga Ibu akan menjelaskan apa saja itu unsur-unsur intrinsik. Ada yang tahu di sini apa unsur-unsur intrinsik? Enggak, Bu. Nah, yang pertama itu adalah tema. Tema itu biasanya ide dasar cerita yang biasa itu jadi judul. Ya, Bu. Nah, yang kedua itu adalah tokoh atau penokohan. Tokoh itu biasanya orang yang berperan di dalam cerita. Nah, yang ketiga itu alur cerita. Alur cerita itu adalah jalan cerita dari awal cerita sampai akhir cerita. Nah, yang keempat itu adalah latar. Latar itu bisa dalam bentuk waktu, tempat, dan peristiwa. Yang kelima itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah orang yang menceritakan, gaya seorang yang menceritakan cerita itu kepada kepada manusia saya. Yang keenam itu sudut pandang. Sudut pandang itu adalah strategi yang digunakan dalam menceritakan cerita dari awal sampai akhir. Dan yang ketujuh itu adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam suatu cerita agar semua khalayak dapat mengetahui apa pesan dari cerita itu. Di sini Bapak akan membagi cerita kepada kalian. Nanti diisi delapan berapa Ibu. Hari ini gara-gara ini Ibu. Iya, ini Ibu di video kan. Di sini Ibu meminta murid-murid Ibu untuk menjawab soal yang ada dalam cerita. Jika ada yang kesusahan, boleh tanya kepada Ibu ya. Ya, Bu. Nanti setelah ini, jika sudah selesai, Ibu mohon kalian mengungkapkan jawaban kaliannya. Bagaimana? Kalian ada yang sulit? Bukan karena Ibu. Teta ada yang sulit? Dan sekarang. Bobo aku nggak tahu di mana latar cerita berlangsung ini. Ya, di mana latar ceritanya berlangsung ini, Bu? Di hutan. Di hutan ya, Bu? Ya. Terus Bu, ini kapan cerita berlangsung? Ya, Bu. Ada hutan. Kapan cerita tersebut? Itu harus kemudian kalau ada, boleh dijawabkan kalau Teta, boleh bacakan jawabannya. Apakah isi cerita tersebut isinya yaitu kelinci yang apa yang keluar dari kandangnya dan padahal ibunya sudah narangnya lalu ada
Yang kelima itu boleh dibacakan Fani. Apa masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi adalah Kalau temannya kesulitan boleh dibantu ya. Saya selesai Bu masalahnya. iya. Iya, dia muncul di ruang tempat tani Bu. Terus dia itulah banyak dia kakinya tunggu karena dia Bu. Tenang. Ada yang belum bisa Pak? Ini Bu, bikin penasehat kelinci supaya mengatur perkataan ibunya dan menyuruh kelinci pulang. Akhirnya kelinci pulang. Minta maaf pada ibunya. Kemudian nomor 7, Sofia coba dijawab. Apakah dari itu tidak boleh mendasar kekayaan orang tua Bu? Ada lagi selain itu tidak boleh mencuri. Saya jangan mencuri, jangan mencuri. Itu pembacaan itu namanya mencuri. Panjang lagi jalan-jalan kalau jalan-jalan. Ibu panjang mulut depan cerita kita mengosip, gosip Bu. Pembelajaran kita cukup sampai di sini aja. Ada yang belum mengerti dengan pembelajaran hari ini? Paham Bu. Ada yang boleh menunjukkan apa materi dari materi kita hari ini? Saya Bu, untuk Boleh. deskripsi. Apa saja untuk Ada tema, ada tokoh, ada latar, ya, alur, sudut pandang, amanah. gaya bahasa Bu. Ada lagi yang melengkapi. Betul, fiksi itu kalimat yang tidak benar-benar terjadi. Fiksi itu kalimat yang benar-benar terjadi. Nah. Beda Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau ke depan? Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih atas partisipasi dalam hari ini. Semoga